Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla Utsmaniyah yang dirahmati Allah. Insyaallah malam Jumat yang ketiga ini kita membuka kitab hadis atau kitab fikih Subulus Salam, syarah daripada Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baiti ajma'in wa nawli wassalihin wa nabiyyi wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wal ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asyatidina wa li muallimina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li sahibil muallif kitab Subulus Salam li Sayyid Imam Muhammad bin Ismail Al-Kahlani thumma as-San'ani syarah Bulughul Maram min jami' adillatil ahkam lil Hafiz Syihabuddin Abi Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Kanani Al-Asqalani Al-Qahiri wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumi jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami ya Allah. Majelis ilmu ini kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami anak dan keluarga kami umur yang panjang lagi berkah, karunia kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah keberkahan pula kepada orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah telah membantu perjuangan jihad, perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita setiap Jumat yang ketiga, malam Jumat ketiga membuka juz yang keempat ya. Jadi kitab 4 juz ini kita bongkar semuanya, langsung per juznya itu kita bongkar rahasianya. Kebetulan yang lalu kita masuk sudah bab az-zikr, bab zikir wa doa, bab tentang zikir dan doa. Jadi zikir itu adalah, kata Imam San'ani, wa huwa ma yajri 'ala lisan wal qalbi. Jadi apa saja yang keluar, yang dikeluarkan, yang lalu daripada lisan kita, lisan lidah kita, artinya yang diucapkan, atau hati kita, Dan kita kemarin sudah sampai makna doa itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersumber daripada hadis Anas, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Jadi jangan sampai kita tidak pernah berdoa. Jadi saya pernah terkejut bahwa ada seorang selebritis terkenal, saya nggak usah sebut namanya. Dia diwawancarai wartawan, katanya apa? Saya belum pernah berdoa semenjak ayah saya hidup, katanya. Subhanallah. Setelah meninggal ayah saya baru saya mau berdoa, katanya. Wallahu a'lam maksudnya entah apa. Terkenal sekali.
Jadi doa itu walaupun kalimatnya adalah amar, fi'il amar, kata kerja perintah. Jadi Rabbana atina, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, berikanlah kepada Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga yang baik. Itu perintah. Bolehlah kita perintah Tuhan? Enggak sopan rasanya ya kalau kita mengatakan memerintah Tuhan ya. Tapi memang bentuk kalimat doa itu fi'il amar, kata perintah. Tapi masa kita seorang hamba memerintah Tuhan? Maka ini dalam kaidah usul fikih itu, doa itu meskipun dia fi'il amar, kata kerja perintah, tapi amarnya seorang hamba kepada Tuhannya itu maknanya doa, bukan perintah, memohon. Makanya amarnya doa itu adalah minal adna ilal a'la, memohon. Sementara kalau perintah amar di dalam Al-Quran, perintah-perintah tentang syariat, kita katakanlah aqimus shalah, aqimus shalah. Aqama yuqimu iqamatan, aqimu bentuknya plural, jamak. Jadi semua diwajibkan kamu itu aqimu, kamu tegakkanlah salat. Itu fi'il amar, kata perintah, kata kerja perintah. Itu minal a'la ilal adna, dari atas ke bawah. Jadi asal amar itu yang dikatakan perintah itu adalah dari atas ke bawah, nggak pernah dari bawah ke atas ya. Kayak kita kan nggak mungkin memerintah atasan kita. Jadi doa ini meskipun kalimatnya adalah amar, tapi dia maknanya doa, ya, memohon. Jadi doa itu boleh lisan dan hati. Baru kita teruskan sampai kepada hadis berikut, wa akhbar sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yaghdab ala man lam yad'a. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang tidak pernah meminta kepadanya. Nah, jadi kita harus banyak berdoa. Tapi gimana lah Ustaz, capek kan berdoa, tak dapat juga. Nah, tak boleh cakap gitu. Tak boleh kita berprasangka buruk dengan Allah. Nanti akan kita jumpai hadisnya akan datang. Jadi kata Rasulullah, memang doa itu tak semuanya harus cepat. Innahu la yudhi'u du'a bal budda lidda'i min ihda thalath, imma ya'jala lahu da'watahu wa imma yadkharaha lahu fil akhirah. Jadi kita langsung lompat aja nengok hadisnya, tapi kita tetap teruskan dari atas. Artinya kata Rasulullah, kita itu jangan pernah pelit untuk berdoa. Jangan pernah kita mengurangi doa kita. Jangan pernah kita merasa doa kita seolah-olah tidak diterima. Jadi seorang berdoa itu ada tiga nih. Ada tiga kata Rasulullah. Sama ada doanya itu segera diberi Allah, wa imma ayyadakharaha, tapi ada juga doa itu sengaja Allah simpan fil akhirah, nanti untuk di akhirat dia. Meskipun dia minta uang, ya Tuhan aku perlu duit sekarang nih, bangkrut aku bisnis, tak dapat dia doa itu. Tapi kata Rasulullah, nanti doanya itu tetap Allah simpan untuk dia di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wa imma yasrafa anhum minasu' misluha. Kita minta duit ini, ya Tuhan aku perlu duit, anakku mau melahirkan, ya, istriku mau melahirkan, atau istriku sakit, anakku sakit, apa saja kita doa, ternyata nggak dapat, kita berdoa duit. Apa kata Rasulullah? Doa kita itu yang kita minta A, B, C, ternyata Allah kasih Z. Kata Rasulullah,
dirubah Allah. Kita minta duit jadi sehat, kita minta supaya sehat, nggak dikasih sehat tapi tetap sakit aja karena penyakit kronis. Tapi diberi Allah rezeki keuangan. Kita berdoa supaya kita sehat karena penyakit kita kronis nggak sembuh-sembuh. Bertahun-tahun kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bertahun-tahun kita berdoa kata Rasulullah, kita kepingin sembuh karena penyakit kita kronis nggak sembuh-sembuh. Ternyata anak kita sehat, anak kita murah rezekinya dan sebagainya. Jadi jangan pernah berburuk sangka doa kita tidak diterima meskipun kita orang fasik. Kan memang doa itu nanti kata Rasulullah, contoh orang yang menyimpan benda-benda keramat, Pak. Nyimpan keris, nyimpan cincin yang ada isinya, pokoknya benda-benda keramat lah, patung-patung, apa saja yang ada benda keramatnya, ada jin di dalamnya. Itu kata Rasulullah 40 hari 40 malam gak terima doanya. Atau orang gak salat, kan fasik, orang gak salat itu fasik, doanya gak terima Allah. Tapi nggak boleh berputus asa. Boleh jadi itu sengaja Allah tangguhkan dulu, nanti untuk dia setelah dia taubat, atau di akhirat nanti untuk menempel ibadah dia yang kurang. Tapi jangan heran nanti ada orang fasik, nggak berdoa kaya. Jangan heran nanti. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Ada nanti orang kata Allah, semakin dia fasik, berzina, koruptor, narkoba, makin kaya, makin banyak istrinya, makin sehat. Oh, hati-hati. Ini istidraj semua tanpa dia sadari. Jadi walaqad arsalna ila ummamin min qablika fa'aqnahum bil ba'si wad dharra la'allahum yatadarra'un walaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana asyaitanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Kata Allah, wahai kekasihku, aku sengaja berikan kamu dan umat-umat terdahulu cobaan yang begitu berat. Susah makan, cobaan, bala, apa saja banyak cobaan. Bukan hanya engkau, wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat terdahulu begitu. Barang siapa yang keras hatinya kata Allah, dan dia semakin jauh tidak mau dekat denganku, dan dia berputus asa atau sebagainya, walaupun nggak berputus asa, tapi dia semakin jauh. Tapi ingat kata Allah, hati-hati, ada orang yang dia itu falamma nasu ma dzikru bih. Ada orang memang dia melupakan aku kata Tuhan. Fatahna abwaaba kulli syai'in hatta idza farqu, buka pintu rezekinya sampai dia kegembiraan, kegirangan. Ku buka seluas-luasnya. Sudah narkoba, koruptor, sholat nggak pernah, makin kaya dia. Fatahna abwaaba kulli syai'in, fatahna abwaaba kulli syai', semuanya aku buka untuk dia. Hatta idza farihu bima utu, sampai dia gembira, senang kali dia. Lu malah mengejek dia, menghina dia. Lu percuma lu ke mushola Usmaniyah, kere mulu katanya, gagal mulu, susah mulu, sakit mulu, rajin taklim, cobaannya banyak katanya. Gua lihat nih, nggak ngapa-ngapai kaya gua, istri gua cantik, anak gua tampan dan cantik-cantik, harta saya banyak.
akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ingat kata Allah, ketika dia setelah Allah buka rezekinya seluas-luasnya dalam kondisi maksiat, tiba-tiba Allah tarik itu semua. Kecelakaanlah dia, matilah dia, dan sebagainya. Ada Pak, ini kebetulan saya ngobrol sama anggota DPR, cerita temannya sendiri, kaya kali Pak, kaya kali. Di Jakarta Pusat aja berapa titik itu dia punya aset, ditunjuki surat tanahnya, surat tanahnya segini Pak. Seluruh Jakarta ini dia punya titik-titik lahan tanah banyak. Kawannya sendiri sama saya, ada kami dua orang anggota DPR sama saya cerita. Lagi asik ngobrol gini Pak, ngobrol bertiga nih, mati loh. Padahal masih baru jaya-jayanya, mati. Allah, baru capek mengumpulkan harta ratusan miliar, tiba-tiba mati. Itulah dia, nauzubillah. Jangan sampai kita lalai. Ini doa itu, jadi cuman kita harus taubat. Jadi kalau kita dalam kondisi fasik harus taubat, jauhkan daripada makan-makan yang haram. Karena makan yang haram memang doa kita berat diterima Allah. Tapi hati-hati, jangan sampai kalau kita merasa diterima doanya, sebuah fasik ini kok diterima Tuhan doa kita, hati-hati itu teguran itu. Jadi kalau kita nggak sholat, kita berdoa diterima doa kita, hati-hati itu teguran Allah itu. Jadi segeralah kita bertaubat, jangan sampai Allah cabut sakaratul maut kita belum sempat taubat. Kemudian apa? Ada hadis lain lagi tentang doa. Man lam yas'alillah yaqdabu alaih. Barang siapa tidak pernah tidak mau dia meminta kepada Allah, Allah sangat murka. Itu dia. Oh maaf, belum kita teruskan yang tadi. Fa inna akhrajal Bukhari. Hadis yang kita baca pertama tadi itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, hadis sahih. Fil adab al-mufrad min hadis Abu Hurairah marfu'an. Ada lagi hadis yang lain yang tadi man lam yas'alillah yaqdabu alaih. Barang siapa yang dia tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka sama dia. Makanya harus letih kita berdoa. Fa idza faragta, apabila kamu telah selesai salat, fansab. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Kamu harus berusaha dan itta'ad bidoa, harus letih berdoa. Harus letih. Tidak ada yang sia-sia doa kita. Itu akan menjadi senjata kita, menjadi bekal kita dunia akhirat. Itu dia. Wala hadis fil hadis ani katsira. Jadi hadis-hadis ini yang mendorong kita untuk berdoa itu banyak sekali. Fa akhraj at-Tirmidzi min hadis Ibnu Mas'ud marfu'an. Sallallahu min fadlihi fa innahu yuhibbu an yas'al. Jadi minta kamulah kepada Allah, berdoa maksudnya, min fadlihi, daripada keutamaan. Karena sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang meminta. Itu ya. Wal ahad fil hadits ahli katsira. Jadi hadis-hadis yang kita dianjurkan untuk berdoa itu sangat banyak. Wa huwa yatadammanu haqiqatul ubudiyyah wal i'tiraf bikin Rabb wal iftiqaril 'abdi wa qudrati ta'ala. Jadi memang hakikat semua dihimpunlah seluruh makna doa, hakikat doa ini adalah merupakan ibadah. Itu semuanya adalah bagaimana doa-doa yang kita panjatkan itu adalah menjadi bekal kita, akan menjadi ibadah kita, akan menjadi martabat kita di sisi Allah, bahwasanya kita adalah seorang hamba yang memang perlu sang pencipta. Kita mengharapkan seorang hamba itu berharap terhadap Tuhannya dan terhadap ketentuan Tuhannya. Karena kalau dia tidak berdoa, dia seolah tidak mengimani akan kekuasaan Allah, seolah-olah Allah tak berkuasa. Kalau dia tidak mau berdoa, sama kayak kita kalau umpamanya punya anak, ada seorang anak kita umpamanya tidak pernah mau minta, kita menganggap dia seolah-olah macam mampu. Padahal dia perlu.
Dia tidak mau minta. Akhirnya dia nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Diam aja. Kenapa nggak makan? Diam saja. Kita pikir dia udah makan ya kan? Enggak. Kita sangka anak kita sudah sekolah, rupanya kenapa? Nggak mampu bayar uang sekolah, takut sekolah, nggak mau makan. Ya mungkin segan makan punya orang tuanya umpamanya. Nggak boleh. Jadi itulah kiasnya. Artinya kita sama Allah, jangan sampai kita tidak berdoa. Karena kalau kita sempat tidak mau berdoa kepada Allah, disitulah masuk makhluk-makhluk lain sama kita. Siapa itu? Makhluk-makhluk jin yang fasik, bahkan yang tak berakidah, yang akhirnya menyesatkan kita. Jadi orang nggak lagi berdoa, dia cukup datang ke dukun dan dibikin syarat, kamu nanti ya, bayangkan seorang selebritis yang bisa dikatakan pergaulannya adalah orang-orang yang rasional, tapi juga terjebak dengan hal-hal seperti itu, dan hampir mayoritas. Dan sekarang sudah vulgar, mereka sendiri yang membentangkannya ke publik. Nanti dibilanglah rumah kamu ini terlalu banyak penunggunya, kamu potong ya kepala kambing, kerbau, tanam di depan rumah. Bayangkan itu Pak. Bukan berdoa kepada Allah, potong kepala kambing, taruh depan rumah supaya makhluk itu tidak mengganggu gitu. Bapak tangan semakin diganggu lah. Kenapa seperti itu budaya itu? Karena memang sudah jauh dari Allah, tidak mau duduk taklim kayak gini. Ya. Berapa orang lah yang mau menggaji kitab seperti ini? Jadi kita takut anak-anak kita jangan sampai seperti itu. Karena mereka contoh. Anak kita itu melihat kekayaan selebritis, dia kepingin seperti itu. Perilaku mereka dicontoh. Perilaku mereka operasi plastik, mereka berdukun. Sekarang kan perdukunan itu jadi bisnis, ya. Coba lihat channel-channel YouTube perdukunan. Ini channel kita nggak laku, channel-channel pengajian gini nggak laku. Coba lihat nanti channel-channel mistik, channel-channel hiburan, channel-channel seks, semua YouTube yang bersifat dunia. Itu jutaan viewsnya. Orang yang nonton itu jutaan, itu ratusan ribu. Coba Bapak lihat nanti, nggak usah channel kita ya. Bapak lihat saja nanti ulama-ulama besar yang sudah kaliber internasional, kita katakanlah Grand Sheikh Al-Azhar, atau Mufti Mesir, atau Mufti Badarul Hassun Syria. Coba lihat nanti YouTube-nya, berapa? Ada nggak 1 juta? Saya pernah cek, belum ada YouTube ulama itu sampai 1 juta. Padahal dia, bayangkan Arab itu 22 negara Arab, Mesir saja 70 juta, belum lagi Saudi Arabia 30 juta, belum lagi Libya sekitar 7 juta, Lebanon sekitar 5 juta, apalagi Syria sekitar 6 jutaan, Tunisia sekitar 7 juta. Kita katakanlah mereka hampir 200-300 juta lebih. Sekali berulamanya saja itu, ini untuk orang Arab ya, lain lagi kita, istilahnya belum lagi negara-negara Islam yang suka nonton itu, tak ada. Dan itulah memang di dalam Al-Quran, aktsarumul fasiqun wa aktsaruhum kafirun. Mayoritas kamu, kata Allah, memang banyak yang fasik, banyak yang tak berakidah dan sebagainya. Coba Grand Sheikh Al-Azhar, kita katakanlah mufti-mufti besar, dibandingkan subscribe YouTube-nya ini realities, belum kalah. Jadi disinilah kita mau mendidik anak kita bagaimana untuk mencintai ilmu, mencintai ulama, mencintai hal-hal yang positif. Kelak dia akan melahirkan cucu kita, kelak dia akan melahirkan generasi-generasi tetangganya kelak menjadi orang yang baik. Ini kan enggak, anak kita sekarang nengok YouTube Blackpink,
Mereka apalagi dulu selebritis Korea itu yang lagi tenar-tenarnya, mereka datang konser di Indonesia ini, anak-anak kita itu sampai tergila-gila ya. Orang Indonesia generasi-generasi yang muda-muda itu, sampai yang paling miskin maupun yang kaya. Yang miskin Pak, dengar konser orang Korea mau tampil di Indonesia itu Pak, ngumpulkan duit Pak, berbulan-bulan, sampai menangis-nangis mereka hanya melihat idolanya saja. Bahkan ada orang Indonesia saking kepinginnya nengok Bollywood, bintang film India, dia kumpulkan uangnya dari dia SD sampai dia tamat SMA, terkumpullah 60 juta. Ayahnya tanya, nah uang kau banyak ya? Iya ayah. Untuk dari mana kau dapat? Aku tabung, tak mau aku jajan. Setiap ayah kasih aku tabung dari SD sampai SMA 60 juta. Untuk apa? Cita-cita aku mau nengok Syahrul Khan. Bisa ayah pinjam? Ayah mau naik haji. Oh tak bisa ya, tak bisa. Itu terkenal itu kan, viral itu. Silakan bapak cek aja di YouTube, ada itu. Berhasil dia Pak sampai ke India di sana. Pergi ke wilayah Bollywood, minta tanda tangan selebritis. Dia merasa sudah terselesaikan cita-citanya. Ya Allah ya Tuhan. Nauzubillah. Jadi itulah dia, memang kalau sudah kita jauh dari Allah, maka kita akan, perkara dunia ini akan merasa indah menurut kita, padahal di sisi Allah itu adalah hina. Itu dia ya. Sekali lagi, wa'adul 'abdu ihadatu ta'ala bi kulli shay'in 'ilm, fa du'a yajidu al-'abdu qarban min rabbi wa itrafan bi haqqih. Jadi doa itu adalah bagaimana, bukan hanya sekedar kita meminta maknanya, tapi doa itu juga adalah yazidul 'abdu qarban. Jadi seorang hamba itu dia bisa menyebabkan dia dekat min rabbih, dari Tuhannya, wa itrafan bi haqqih, supaya Allah bisa sayang sama kita, kita juga cinta kepada Tuhan kita. Artinya ukuran martabat dekat atau tidaknya itu diantaranya doa. Diri kita dekat atau tidaknya kepada Allah itu adalah diantaranya itu sebab doa kita. Jadi doa itu bukan hanya sekedar isinya, tujuannya, tapi adalah tujuan kita untuk mendekatkan kita diri kepada Allah. Walidha hatta sallallahu alaihi wasallam ada doa. Jadi karena itulah makanya Rasulullah selalu menganjurkan kita jangan tinggalkan doa. Dan doa itu adalah untuk benteng diri kita juga. Jadi supaya kita bisa selamat dunia akhirat, kita pergi ke tengah gunung, ke hutan, kemana saja, mungkin tengah malam kita tidur tanpa kita sadari lipan jalan dan sebagainya. Kalau dengan doa, dengan zikir-zikir itu, binatang yang berbisa pun insya Allah jauh dari diri kita. Iya. Orang yang meracun pun bisa dia tidak mau meracun dengan doa itu. Itu dia ya. Jadi fungsi zikir dan doa diantaranya adalah benteng diri kita. Wa alim Allah ibadahu du'aahu biqauli rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi Allah mengetahui ya hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Ya Tuhan kami, la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Janganlah sampai ke hukum kami ya Tuhan karena kami lupa atau kami tersalah. Wa nahwiha, dan banyak lagi. Jadi doa ini supaya kita minta perlindungan Allah, supaya kita dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, dan juga agar diri kita bisa sabar. Itu dia. Jadi bukan hanya kita, ternyata para rasul juga dulu banyak. Semuanya para rasul dulu juga mereka adalah berdoa. Wa akhbarana bi da'awat rusulu wa tadarruhum haitsu qala. Jadi para rasul dulu juga ternyata amalnya juga berdoa. Padahal mereka sudah diberikan mukjizat, tapi mereka tetap berdoa. Rabbana la tu'akhidna. Doa mereka diantaranya seperti Nabi Ayub. Idnada rabbahu anni masani tur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, jauhkan aku ya Tuhan. Jangan sampai ada yang bisa mencelakakan diriku ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi seorang rasul saja dia minta doa supaya dia jangan dicelakain orang.
Kenapa kita orang awam tak mau berdoa supaya kita jangan dicelakain orang? Ya, jadi jangan sampai. Kenapa doa ini penting? Jangan sampai kita banyak ya, ada teman-teman kita katakan di Densus, di polisi, apalagi polisi-polisi yang kerjanya TKP ya. Ini kan kerjanya malam. Mereka banyak bergelimangan di tengah-tengah orang-orang yang tidak jelas, ke kelabing kemana-mana. Ini banyak saya perhatikan mereka jauh, yang orang yang jauh dari Allah itu pakai ilmu kebal lah, pakai rantai, pakai jimat, pakai ini, pakai itu, yang semuanya adalah jin. Ini kan bisa merusak dirinya sendiri. Jangan gara-gara kita perkara dunia untuk kita raih, hidup kita rusak gara-gara itu. Karena kalau kita pakai benda-benda keramat itu, Pak, kalau kita pakai benda keramat itu akan mengganggu jiwa kita, bahkan mengganggu anak istri kita. Orang-orang yang pakai keramat-keramat benda-benda kebal, sangkur diisi, cincin diisi, pakai rantai babi, pakai ini dan itu Pak, makhluk yang di dalam itu mengganggu anak istri kita, Pak. Karena Bapak nggak nampak saja. Kalau seandainya Allah nampakkan itu, Pak, Bapak rela nggak istri Bapak ditidurin sama makhluk itu? Na'udzubillah. Itu banyak jenderal-jenderal kita itu ketika dia lagi tugas itu, dari dia sebelum dapat jenderal itu kan mencari ilmu kayak gitu. Kita katakan Kopassus kita. Jadi sekarang kalau di dunia internasional kelihayan, keahlian tentara itu sudah sebenarnya bukan lagi diperlukan kekebalan, nggak lagi diperlukan kita mesti tahan bakar, bisa mengkerati besi sampai 1 meter umpama. Itu kan nggak murni, itu semua pakai jin. Bukan itu. Di dunia internasional itu adalah IQ. Bagaimana dia bisa berpikir, membuat teknologi, mengukur jarak, kecepatan senjata peluru bisa menghantam sasaran. Jadi nggak diperlukan lagi kita hal-hal yang seperti itu, supranatural itu. Ini kita pasukan elit kita rata-rata mengamalkan itu. Yang akhirnya ketika mereka tua semuanya dalam kesesatan, matinya susah, hidupnya pun susah, uang banyak tapi nggak pernah tenang. Jadi itulah dia ya. Doa ini itu tujuannya untuk menghapuskan itu. Karena dulu sebelum Rasulullah, sebelum Islam ini ada, semua manusia ketika itu yang sudah jauh daripada ajaran para Rasul itu semua mengamalkan santet-santet itu, Pak. Mengamalkan itu. Jadi Islam ini datang untuk menghancurkan itulah, untuk membuang itu. Jadi ketika kita sekarang, yang anehnya kita mayoritas Islam Indonesia ini masih suka hal-hal mistik. Bangga dia bisa berjalan di atas api. Jadi ada pesan, Pak. Ini pesan bukan dari orang yang berakidah. Ada seorang filosof bernama Buddha Saudara Gautama. Dia mengatakan apa? Kalian jangan heran melihat orang yang dia bisa berjalan di atas air. Kalian jangan merasa takjub bangga melihat orang bisa berjalan di atas api, tidak dibakar oleh api. Kalian jangan merasa menganggap orang itu hebat, dia bisa berjalan di atas udara. Tapi kalian harus bisa bangga, kalian harus bisa heran melihat orang yang bisa berjalan di atas bumi. Tahu apa maksudnya itu? Saya mau tanya, berapa banyak orang yang kebal, Pak, tapi dia direpetin istrinya nggak tahan, diomelin bininya, istrinya nggak tahan. Berapa banyak orang yang nggak mempan dicucuk, tapi dia nggak tahan bagaimana tingkah anaknya. Dia nggak sabar dengan fitnah orang. Dia nggak sabar dengan cobaan-cobaan yang ada di dunia ini. Ya. Coba limbat tuh hebat tuh, Pak. Besi bisa bengkok dia kan, tapi dia nggak bisa membengkokkan omelan istrinya, ya kan?
Itu dalam makna filosofisnya. Jadi itu adalah teori-teori filsafat sebelum ada Islam. Jadi bukan itu kebanggaan orang itu yang dikatakan hebat, tapi orang yang bisa menahan sabarnya. Bagaimana dia bisa sabar karena Allah? Itu dia ya. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak kita teruskan. Fadhal. Apa penyebab penghalang doa kita belum dikabulkan sama Allah? Iya, itu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah lihat ada di rumah atau di warung salah satu teman atau saudara muslim itu ada tulisan Quran gitu, dia tempel. Itu hukumnya apa tuh? Iya. Di tempat dagangannya atau di rumahnya? Tulisan tangan gitu. Itu ya. Iya. Itu aja. Oke, silakan ada yang lain. Alhamdulillah, kita jawab dulu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa hukumnya? Bagaimana? Apa sebabnya doa kita terhalang? Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tadi telah kita jabarkan, dan banyak juga ulama yang membentangkannya. Di antaranya kalau kita makan yang haram, kalau kita fasik. Apa fasik? Fasik yang pertama orang yang beriman itu adalah tidak mengamalkan ajaran rukun Islamnya dulu dan rukun imannya. Apa rukun Islam itu? Yang pertama nggak boleh dilanggar, sholat. Jangan sampai nggak sholat 5 waktu. Yang kedua, kalau dia orang kaya mampu, jangan sampai tidak berzakat atau tidak sempurna zakatnya. Kalau dia mampu naik haji, itu ya. Kemudian dia berpuasa, jangan sampai sengaja dia tidak berpuasa tanpa sebab doruri. Rukun iman itu apa? Beriman kepada Allah, iya kita beriman. Beriman kepada Rasul, iya kita beriman. Beriman kepada malaikat, kita iya beriman. Beriman kepada kitabullah, iya. Beriman kepada hari kiamat, iya. Beriman kepada qada dan qadar, takdir Allah yang baik maupun ketentuan Allah yang buruk, atau ketetapan Allah yang sudah pasti. Kita nggak sabar, kita banyak mengeluh. Qada dan qadar, Allah takdir qada dan qadar. Qada itu ketetapan, qada itu tidak bisa berubah. Kalau qadar bisa berubah. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Qadar. Jadi kalau kita sekarang miskin, Bang, berusaha kita akan bisa kaya. Kita sekarang bodoh, insya Allah kita berusaha bisa pintar. Takdir bisa berubah. Makanya kata Rasulullah, takdir itu bisa berubah karena doa. Doa. Kita sudah ditakdirkan nanti kita mau disantet, mau ditabrak, dengan doa bisa hilang. Tapi kalau sudah kodok, tak bisa. Falamma qadayna 'alaihi al-maut ma dalla 'ala mauti illa dabbatul ta'kulu min sha'atah falamma khara tabayyanatil jinn allau kanu ya'lamuna al-ghaib ma labisu fil 'adabil muhin. Ini ayat, Pak. Nabi Sulaiman itu, Pak. Allah sebut dalam ayat ini, Allah pakai kata-kata qada. Kematian. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, Allah sebut qada. Jadi mati itu qada. Itu nggak bisa berubah. Jangan sampai kita berdoa, ya Tuhan, ibuku mati, hidupkan lagi ya Tuhan. Sampai kapan? Tidak bisa. 10 RT, 3 RT, 2 RT, 1 RT nggak mempan doa ya. Supaya hidup lagi orang tua kita sudah mati. Itu qada. Gitu juga siang dan malam, itu qada Allah. Kita berdoa 1 RT ini, ya Tuhan, kalau bisa malam ini jangan ada siang ya Tuhan, karena aku baru bulan madu ya Allah. Iya, malam terus kalau bisa. Nggak bisa. Iya, pasti ada siang. Itu qada namanya, sudah ketetapan. Begitu juga virus corona ini, Wuhan COVID ini, bisa qada, bisa qadar, bisa takdir. Kalau dia kita masih sehat, Allah takdirkan sehat. Ada yang kena, Allah takdirkan dia kena, tapi dia berusaha bisa sembuh. Tapi kalau sudah ketika dia mati, berarti sudah qada. Makanya harus ada usaha. Di situ Allah sebutkan wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Tak ada yang diperoleh oleh manusia itu kecuali usaha dia. Likulli darajatun mimma 'amilu. Tinggi rendah derajat engkau akan dilihat daripada usaha engkau. Maka kita berusaha, enggak boleh kita berlepas tangan dengan musibah dunia sekarang. Jadi musibah ini jangan dianggap bencana. Musibah Wuhan COVID Corona ini adalah syahadah likulli muslim, kata Rasulullah. Ta'un itu kesaksian nanti kita di hadapan Allah.
Jadi kalau orang soleh kena corona, insya Allah kalau dia meninggal dunia, meninggalnya syahid. Kalau dia kena, dia nggak meninggal, dia sehat, Allah tinggikan derajatnya setinggi-tingginya. Lebih tinggi daripada Allah mengangkat derajat orang yang sakit biasa. Karena fitnah corona besar. Orang yang sakit dijauhin, difitnah, ditakutin orang, dibelenggu dan sebagainya. Makanya pahalanya besar kalau dia sabar. Kalau dia meninggal, insya Allah mati syahid. Karena memang sudah dijanjikan syahid ada dua, Pak. Syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia itulah yang berperang di jalan Allah. Kalau syahid akhirat, orang yang meninggal kena ditabrak, umpamanya ya, ketimpa pohon. Tapi dia orang soleh, orang yang sholat. Kalau dia nggak sholat, waduh, mati syahid itu Ustaz. Bukan, matinya offside. Jadi itu dia ya, doa. Kemudian bagaimana orang-orang yang membentang, menulis doa-doa, zikir-zikir pakai kertas, ada syarat. Jadi raja-raja itu diperbolehkan pakai syarat, nggak semua hal. Pertama, anak kita yang belum bisa membaca Quran, kita pakai raja itu boleh, tapi harus dijaga, jangan sampai kena najis. Tapi sebenarnya ada praktek lain, nggak perlu pakai raja. Cukup kita berdoa. Ini selalu kita praktekkan kepada orang-orang tua. Cukup orang tuanya yang berdoa, anaknya insya Allah bisa dapat. Itulah doa yang kita ajarkan kemarin, di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk kemarin kita tentang zikir, di sini juga ada disebut tentang la ilaha illallah. Itu kita niatkan untuk anak kita, istri kita, supaya tidak diganggu baik dari golongan jin maupun manusia. Itu bisa, nggak perlu pakai raja. Tapi ada masanya boleh. Jadi harus suci, harus suci. Contoh di rumah umpamanya, kalau banyak jinnya boleh ada pakai mushaf itu, boleh. Tapi sebaiknya itu sebenarnya hanya untuk orang awam. Mungkin orang yang pertama ya, orang yang sholatnya nggak tetap. Yang kedua, dia tidak punya amalan zikir. Dia tidak pernah ada amalan-amalan, jadi pakai itu gitu. Jadi itu sifatnya tidak semua hal diperbolehkan ya, pakai syarat yang ketat. Tidak boleh najis, kena najis harus ditaruh di tempat, jangan sampai dilangkah-langkah. Ini kan enggak. Kita coba lihat di rumah kita, Pak. Banyak orang yang lupa adab-adab terhadap Al-Quran. Yasin, Pak, enak aja dia naruh helm di atas Quran, di atas Yasin. Kadang-kadang marah sama anaknya pakai Yasinnya mukul, ketepak gitu. Hati-hati. Gara-gara kita tidak beradab dengan Al-Quran mushaf saja, kita nggak sadar, Pak, tiba-tiba jatuh dari motor, ditipu orang. Kita menganggap, aduh, sial gua nih hari ini. Padahal sebenarnya gara-gara kita nggak beradab dengan Al-Quran. Udah, kita taruh Quran di jok motor. Ya, kita duduk di atasnya. Tujuan kita baik, kita nanti mau baca di masjid kena hari Jumat. Tapi pulang dari sholat Jumat taruh di jok motor. Tak usahkan Al-Quran, makanan pun tak pantas kita taruh dalam jok motor ya. Apalagi Quran, nggak boleh. Itu tidak beradab namanya. Jadi raja-raja itu diperbolehkan. Itu tadi ya, diantaranya harus kita hormati. Itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Allah. Terkait apa namanya syirik di beberapa pesantren masih menggunakan ayat-ayat dari Al-Quran itu untuk hal-hal seperti apa namanya dijalankan untuk segala sesuatu yang berdampak melindungi, nanti melindungi seperti kebal gitu. Itu padahal kan dia itu dipaham dibandingkan murid-muridnya, aturannya. Kenapa masih berlangsung sampai saat ini? Gitu. Apa tindakan seperti itu menurut mereka dibolehkan atau tidak gitu, Bapak? Itu ya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Memang ya, banyak ya. Kadang-kadang pesantren-pesantren ini sudah hampir semuanya merata. Bukan hanya pesantren tradisional NU atau yang seluar NU, termasuk juga bahkan yang kita katakanlah pesantren Muhammadiyah, pesantren Gontor itu kan mayoritas Muhammadiyah itu. Udah, itu pun terjebak sekarang, terjebak dengan hal-hal mistik. Contoh, mereka tuh belajar silat budi suci. Ya, itu kan pakai izin ya, Pak.
Jadi yang dulunya mereka menentang khurafat terjebak dengan hal itu. Jadi sebenarnya banyak ulama-ulama kiai kita dulu punya pesantren itu kiainya. Tapi yang mengajar bukan kiai, bukan asli kiainya. Jadi orang-orang alumni di situ. Setelah itu nanti alumni itulah yang membuat manajemen itu, masuklah nanti ada orang lain menawarkan, kami mau menawarkan silat ini gratis. Macam mana bisa buka cabang di pesantren ini? Kita dengar tawaran-tawaran seperti itu ya mau saja kan. Akhirnya diterima. Begitu juga ditawarin dengan pengobatan-pengobatan gratis. Pengobatan Pak, pengobatan tradisional. Disisipin itu. Bahkan ada nanti ulama yang bersih, ulama yang nggak ngerti sama sekali tentang perkara-perkara ini Pak. Itu dijebak. Contoh dia disuruh ngajar Pak di sebuah padepokan. Ternyata yang punya padepokan itu dia punya mistik. Bisa mengobatin orang untuk mengumpulkan umatnya, untuk mengumpulkan orang bisa berobat sama dia supaya bikin daya tarik. Dicarinya ustadz yang memang lugu dari Timur Tengah, suruh ngajar kitab di padepokannya supaya untuk mengkelabui umatnya seolah-olah itu padepokan bersih. Ini saya banyak laporan itu tentang hal ini, panjang kalau mau kita ceritakan. Jadi banyak orang menganggap Ustaz, kita kan yang kita gauli kan jin Islam. Salah, nggak boleh. Meskipun jin Islam, dari mana Anda tahu keislaman jin itu? Sedangkan kita sesama manusia yang nampak saja Pak, kita berbisnis saja, kita bisa saling menipu Pak. Sama-sama sholat kita sendiri bisa berkhianat. Yang nampak, bagaimana yang tak nampak? Makanya Allah larang dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna minar rijalin. Jadi kata Allah dalam surah Al-Jin itu, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa. Ada sebagian orang kata Allah, dia menjadikan jin itu minta dia pertolongan di situ. Apa kata Allah? Fazaduhum rohaqa. Semakin bertambah penipunya, bohongnya, dosanya. Ada seorang kiai, dia punya piara jin. Ketika kiai itu pergi, itu piaraannya Pak mengganggu istrinya Pak. Mengganggu istrinya. Apa kata istrinya? Ya, Mas kok pulang Mas? Apalagi istri suami udah pergi. Dia diam saja, bergaul di kamar. 2 hari setelah berlalu, suaminya pulang dari tugas, ditanya sama istrinya, Mas kemarin kok pulang lagi? Kapan saya pulang? Saya nggak ada pulang. Itu dia. Itu banyak seperti itu. Udah, itu yang terang-terangan. Ada dia tidak terang-terangan. Orang-orang piara itu, yang memelihara itu, yang menggunakan kekuatan itu akan mengganggu anaknya tidur, istrinya mandi dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad fatanna Sulaimana 'ala kursiyyi jasadan tsumma anaba. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman itu seorang nabi dan rasul. Maksum Nabi Sulaiman. Dia diberikan Allah kekuatan bisa mengatur angin, bisa mengatur jin, bahkan jin non-Islam bisa dipaksanya. Tapi dia tertipu dari ayat yang saya baca ini tadi. Asbabun nuzulnya itu Pak. Rasulullah menceritakan itu bagaimana dulu Nabi Sulaiman tertipu sama jin piaraan, bukan piaraan, jin penguasaan dia. Ketika Nabi Sulaiman keluar dari singgasana, lagi pergi beberapa hari, setelah kembali dia ditolak sama pengawal jinnya, sama pengawal-pengawalnya semua. Tak boleh masuk ke istana. Terkejut Nabi Sulaiman, kenapa kalian larang saya masuk ke istana saya sendiri? Tidak, Tuhan kami ada di dalam. Bayangkan Pak, Tuhan kami ada di dalam. Terkejut Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sudah tahu. Ternyata jin yang di bawah kekuasaan dia, menyerupai dia, menyesatkan istrinya. Makanya Nabi Sulaiman menangis. Walau fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursihi jasadan thumma anaba.
Nabi Sulaiman tobat, ya Allah, ampunkan dosaku ya Tuhan. Jangan sampai ya Allah nikmat yang aku miliki ini kau berikan lagi kepada hamba-hambamu setelah aku ya Allah. Bayangkan, Nabi Sulaiman saja sampai sesat istrinya gara-gara jin di bawah kekuasaan dia. Sekaliber Nabi Sulaiman. Saya mau tanya, ada nggak kiai yang sekaliber Nabi Sulaiman di Ciracas ini? Allah sendiri tidak membolehkan itu. Jadi jangan kita pakai kekuatan-kekuatan itu. Jadi pesantren-pesantren itu dulu, waktu pra kemerdekaan, dulu sebelum kemerdekaan, dulu ketika kita kalut menghadapi santet, menghadapi dukun, menghadapi penjajah pakai senapang, pakai tembak, apa segala macam teknologi. Kita nggak ada hanya bambu runcing kalau nggak ada isinya mana bisa. Paling-paling dilempar 3 meter jatuh. Tapi kalau diisi dia bisa 100 meter, terbang terus dia, nggak pulang-pulang. Yang bawa siapa? Jin itu yang bawa ya kan? Jadi kita kalu ketika kita sudah nggak sabar menghadapi penjajah. Udah aja nggak? Udah ya. Sekali lagi. Jadi itulah dia kesimpulannya. Ketika kita sudah berputus asa menghadapi cobaan dunia, akhirnya kita menjalan pintas. Bagaimana supaya kita kebal? Bagaimana supaya kita ini? Itulah dia. Nggak boleh kan? Kalau seandainya Allah izinkan makhluk jin untuk menjaga kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Pak, ketika jihad nggak perlu capek-capek. Nggak perlu capek sampai pamannya meninggal dunia, sampai gigi Rasulullah patah ketika di Taif dulu, ketika perang Uhud, ketika di Taif dilempar sampai berdarah dengkulnya. Para sahabat banyak yang meninggal dunia. Umar bin Khattab meninggal dibunuh, Utsman bin Affan meninggal dibunuh, Ali bin Abi Thalib meninggal dibunuh. Kalau seandainya Allah izinkan kita bisa menggunakan itu, makhluk itu, mereka pasti kebal semuanya. Mana lebih mulia Umar bin Khattab ketimbang orang yang mengaku kiai yang kebal? Mana lebih mulia Sayyidina Ali, Sayyidina Husain putus kepalanya, cucu Rasulullah yang sudah jelas di dalam hadis sahih dikatakan sababul jannah, pemudanya surga kata Rasulullah. Kalau kalian mau melihat ketampanan pemuda surga, lihatlah Husain. Tapi meninggalnya kayak mana? Dicucuk. Sebelum meninggal dipenggal kepalanya. Kalau seandainya dia diizinkan dalam Islam boleh memakai ilmu-ilmu kebal pakai jin, sahabat pasti akan menggunakan itu semua. Rasulullah akan menggunakan itu semua. Tapi kita diharamkan untuk itu. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis ya Allah barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.